Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan skenario terburuk. Jika pandemi corona tidak juga usai, pembelajaran dari rumah bisa saja diperpanjang hingga akhir tahun. Bagaimana para guru menyikapi rencana ini? Benarkah beban guru berkurang dengan belajar dari rumah? Kita berbincang malam ini dengan Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim, yang bergabung melalui sambungan telepon. Pak Satriwan, selamat malam. Halo Pak Satriwan. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satriwan, terima kasih atas waktu Anda malam ini. Pak Satriwan, belajar dari rumah sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Apa curhat teman-teman guru? Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Kami mungkin berangkat dari hasil survei ya yang dilakukan oleh Federasi Serikat Guru sama KPSI yang 2 atau 3 hari lalu sudah kami rilis ke kawan-kawan media dan sudah kami sampaikan juga ke Kemdikbud dan Kementerian Agama. Di antara catatannya adalah yang pertama memang betul yang dikatakan oleh Pak Hamid tadi bahwa umumnya guru-guru kita masih berorientasi kepada penyelesaian kurikulum. Artinya target kurikulum yang harus dituntaskan kan begitu. Nah padahal di sisi lain sudah ada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 yang meminta guru-guru untuk tidak berorientasi kepada penyelesaian kurikulum. Nah kurang lebih ada 53 responden guru yang masih ingin menyelesaikan target kurikulum. Nah ini salah satu yang membuat beban itu terjadi. Dugaannya adalah yang pertama berarti surat edaran tersebut tidak sampai ke kawan-kawan guru atau mengalami reduksi informasi misalnya begitu. Atau yang kedua memang secara psikologi kami guru itu kan memang berpikir bahwa kayaknya punya utang gitu kalau nggak menyelesaikan kurikulum. Nah ada faktor-faktor psikologis seperti itu sehingga yang terjadi adalah pokoknya misalnya semester ini ada 10 bab atau 10 materi gitu ya. Kalau bahasa di sekolahnya kompetensi dasarnya ada 10. Wah, berarti saya harus mengajar 10 nih gitu. Nah, padahal semangat yang sudah ada dari kementerian jangan mengejar ketercapaian karena akses serba terbatas begitu loh. Okay. Nah, itu misalnya di antaranya. Tapi mayoritas masih berorientasi kepada penyelesaian. Nah, yang menarik juga yang kedua adalah kawan-kawan kita guru ini juga unik juga gitu. Uniknya dalam artian kalau di daerah yang akses terhadap internetnya baik itu menggunakan sarana fasilitasnya ya umumnya masih media sosial misalnya WA gitu ya, Line gitu. Belum yang variatif ya kan di angka kami ditemukan yaitu untuk aplikasi-aplikasi daring atau portal-portal yang sudah disediakan oleh pemerintah atau yang swasta itu relatif sedikit penggunaannya. Nah, jadi banyaklah di antaranya. Kemudian juga guru masih memberikan perlakuan yang sama terhadap siswa, ya kan? Artinya begini, satu kelas itu kan siswa itu kemampuannya beda-beda. Baik dari segi akademik, pasti dari segi ekonomi misalnya, tetapi penugasannya relatif sama umumnya. Nah ini diantara yang membuat persoalan pembelajaran jarak jauh ini menjadi masalah. Nah apalagi di tengah perbedaan demografis kita dan geografi kita, ya kan? Masih banyak daerah 3T yang belum ada akses untuk internet, ya kan belum ada listrik aja belum ada misalnya di daerah Garut itu Garut Selatan kalau tidak salah juga laporan ke kami seperti itu. Jadi alhasil guru-guru yang datang ke rumah gitu kan untuk melayani anak-anak didik. Nah ini kan persoalan juga makanya kami meminta kami mengharapkan kepada pemerintah agar betul-betul memberikan pelayanan juga. Karena menurut Bank Dunia yang menjadi tanda kutip ya korban sehingga belajar di rumah anak-anak kita itu adalah 68 juta lebih ya kan siswa seluruh Indonesia yang belajar di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Nah persoalannya angka 68 juta itu kan bukan hanya anak-anak yang punya gawai kan, anak-anak yang punya barang mewah kan terhadap laptop gitu kan, internet, tetapi juga ada anak-anak kita yang di daerah-daerah 3T, nggak usah jauh-jauh 3T dah, daerah-daerah khusus gitu kan yang masih susah jaringan internetnya. Nah ini juga harus dipikirkan, ini yang juga harus dilayani kan begitu. Oke, Pak Satriwan sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini belajar dari rumah ini beban guru itu bertambah atau berkurang sih? Nah yang menarik begini, di survei kami juga ada pertanyaan misalnya seperti ini, apakah guru mengalami kebosanan, jenuh gitu atau tetap semangat atau tertekan? Ternyata alhamdulillahnya ini kabar baik, kawan-kawan guru walaupun di tengah serba keterbatasan seperti ini, bahkan guru-guru honorer mereka
terancam untuk tidak lagi mendapatkan upah karena yayasan tidak mampu lagi kan, anak-anak nggak bayar SPP full gitu, tetapi semangatnya masih tinggi gitu loh Mbak. Mayoritas guru-guru menjawab mereka tetap semangat, tetap antusias untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah walaupun di tengah keterbatasan. Nah, ini Sekolah yang menjadi memberikan peluang. fasilitas nggak sih Pak Satriwan sebenarnya? Nah, harapan kita kan memang seperti itu, ya kan, tetapi sudah dijawab oleh Mas Menteri melalui Permendikbud nomor 19 tahun 2020 bahwa dana BOS itu bisa dialokasikan untuk membantu atau mensubsidi siswa, ya kan, mensubsidi siswa yang tidak mampu termasuk guru-guru. Nah, tetapi masih ada kendala-kendala teknis, kan begitu. Misalnya kendala teknis pencairan, ya Mbak tahu pencairannya 4 bulan sekali, belum lagi soal-soal teknis administratif gitu. Padahal guru-guru, khususnya guru-guru swasta, apalagi yang statusnya honorer, mereka pengeluarannya tetap gitu kan, sedangkan penghasilannya ya tadi mereka terancam untuk tidak dapat gaji gitu kan, karena kemampuan sekolah ini sudah berkurang sekarang karena orang tua sudah tidak bekerja karena faktor PSBB, karena faktor krisis ekonomi dan seterusnya. Jadi kami meminta intervensi dari negara, tidak hanya BOS yang melalui BOS, tetapi semacam mungkin bansos kali ya, bantuan sosial yang mungkin tiap bulan gitu untuk guru-guru kita, khususnya guru-guru honorer ini, termasuk guru-guru yang di daerah khusus tadi yang memberikan layanan di tengah keterbatasan. Itu kami sangat apresiasi sekali. Oke, kalau misalnya sekarang kementerian menyiapkan skenario terburuk nih Pak Satriwan kan, kalau akan diperpanjang bagaimana dan apa yang diminta oleh para guru kepada pemerintah nih sekarang? Baik, makanya hari ini kami menyampaikan rilis kepada kawan-kawan media, jika skenarionya adalah tahun ajaran baru tetap bulan Juli 2020 dengan catatan kemudian masih ada PJJ satu semester ke depan, anggap saja pandeminya belum pergi dari kita gitu ya, walaupun kami berharap Mei atau Juni sesuai dengan prediksi oleh para ahli, tetapi seandainya satu semester ke depan, yang pertama yang kami harapkan adalah ada intervensi negara terhadap guru-guru yang potensi menjadi kelompok yang menjadi korban nanti. Ya kan, dalam hal ini adalah mereka diberhentikan atau gaji mereka dipotong, khususnya guru-guru honorer dan sekolah-sekolah swasta. Harus ada intervensi negara, khususnya dari pemerintah daerah. Kami meminta di situ, ada kewajiban pemerintah daerah. Yang kedua adalah, yang kedua adalah kami meminta juga di sini, karena guru-guru kita tetap optimis, tetap semangat melayani anak-anak didik, maka pemerintah daerah bisa menggandeng lembaga-lembaga, radio-radio lokal, tidak hanya TVRI atau RRI, tetapi semua segmen untuk memberikan pelatihan ya kan kepada guru-guru kita dalam mengelola pembelajaran jarak jauh atau BDR ini, belajar dari rumah ini, ya kan, karena kita tangkap semangat guru-guru tadi. Nah, yang paling penting yang nomor 3 adalah pemerintah dan pemerintah daerah harus punya data yang betul-betul real. Bagaimana anak-anak kita yang belum terlayani. Selama ini kan kita diskusinya PJJ online, ya kan? Siswa dikasih tugas, gitu kan? Siswa dikasih tugas, anak-anak protes. Nah, ini ada anak-anak kita yang jumlahnya juga jutaan, ada guru-guru kita yang mereka nggak punya barang mewah tadi, akses internet yang baik, ya kan, listrik. Nah, itu harus punya data dan harus dilayani. Makanya kami memberikan rekomendasi gandeng misalnya kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas di daerah, radio-radio lokal gitu kan, berikan insentif untuk kawan-kawan guru yang mengabdi di daerah-daerah khusus tadi dalam rangka PJJ ini. Itu diantara masukan kami, Mbak. Pak Satriwan, sekarang juga ada yang menarik nih, ada yang membuat petisi agar menangguhkan SPP selama belajar dari rumah. Apa suara dari teman-teman guru? Nah, itu dilematisnya. Ini kan terkait dengan, misal beginilah, waktu kami rakor kemarin, kalau tidak salah daerah Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, kami sangat mengapresiasi karena Dinas Kepulauan Riau itu Dinas Pendidikannya memberikan SPP gratis SMA ya, kalau provinsi berarti SMA, SMK, termasuk kalau tidak salah Madrasah Aliyah yang negeri maupun swasta selama beberapa bulan ke depan. Nah, artinya ada tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, dilematisnya sekolah-sekolah swasta itu adalah di satu sisi orang tua sudah tidak mampu membayar iuran bulanan SPP full gitu kan, bahkan mungkin setengahnya juga tidak mau karena efek ekonomi dari pandemi tadi, ya kan. Tapi di sisi lain sekolah swasta, yayasan swasta
tetap mengeluarkan pengeluaran rutin, ya kan biaya kegiatan rutin setiap bulan, termasuk gaji guru tadi. Tetapi di sisi lain mereka sudah tidak mampu gitu. Nah, intervensi BOS tidak bisa full juga kan memberikan bantuan gitu. Makanya ini menjadi harapan kepada pemerintah termasuk daerah untuk membuat atau melakukan tindakan afirmatif. Ya kan? Karena tadi datanya kalau saya baca ada yang mengatakan 60% atau 50% sekolah-sekolah swasta sudah diambang tanda kutip tertutup gitu kan sekolahnya. Jangan sampai nanti berpengaruh ke siswa kita juga kalau sekolahnya tutup karena guru-gurunya nggak bisa dibayar full, ya nanti kan berpengaruh ke anak-anak kita putus sekolah dan seterusnya. Efek dominonya sangat panjang. Jadi kami meminta intervensi dari negara di sini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, terakhir Pak Satriwan, apakah menurut Anda proses belajar jarak jauh ini juga berpengaruh kepada kualitas pendidikan kita? Apakah kita misalnya targetnya di level A, tapi kalau misalnya sekarang ini terjadi pandemi ini masih berlangsung, kita tidak tahu sampai kapan, apa dampaknya? Ya, kalau berbicara kualitas pasti berdampak ya. Sebelum pandemi pun dari segi misalnya kalau ukurannya adalah capaian di PISA atau TIMSS gitu kan secara internasional memang raport kita kan di bawah gitu. Apalagi ada pandemi kan. Nah, kualitas pembelajaran kita tentu tidak ideal lagi. Makanya FSG berharap ada skenario kurikulum darurat ya kan di masa darurat ini. Apakah ini untuk jangka pendek sekarang menghadapi COVID atau suatu hari nanti, walaupun nauzubillah ya, sampai terjadi lagi, tapi dalam keadaan darurat kita sudah punya antisipasi gitu, supaya apa? Kita punya grand skenario untuk menghadapi ancaman atau hambatan seperti ini, sehingga kalaupun turun gitu ya, tidak turunnya banyak banget gitu loh, dari segi kualitas pembelajaran, dari segi pelayanan ke siswa, ke guru, dan seterusnya. Itu, Mbak. Oke, baik. Pak Satriwan, terima kasih sudah berbagi pemikiran pada malam hari ini di CNN Indonesia, Pak. Salam untuk teman-teman guru, tetap semangat mengajar ya, Pak ya. Terima kasih, Bapak.